Atta Halilintar, YouTuber jadi presiden. YouTuber Indonesia rata-rata dikuasai oleh kaum milenial. Kali ini kita akan pembahasan tentang Atta Halilintar. Bagaimana kalau seandainya mencalonkan menjadi presiden? Pak Yanto, bagaimana komentar Pak Yanto tentang kalau seandainya YouTuber ini mencalonkan menjadi presiden gitu Pak Yanto, untuk sekelas Atta Halilintar itu Pak? Ya, Mas Yuki, seperti yang Mas Yuki katakan bahwa YouTuber itu punya subscriber yang banyak. Nah, bisa dibayangkan apabila mereka mengkapitalisasi subscribers mereka menjadi kekuatan politik, menjadi dukungan-dukungan politik buat mereka untuk mencalonkan diri jadi presiden. Pertanyaan Mas Yuki itu sangat relevan dan sangat masuk akal apabila kaum milenial ini melakukan investasi politiknya melalui channel-channel YouTube. Karena di situ subscriber itu adalah kekuatan real, Mas Yuki. Mereka adalah orang yang mengenal YouTubernya. Mereka adalah orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan YouTubernya. Jadi kalau ketika YouTubernya mengatakan dia ingin mencalonkan diri jadi presiden, tentu akan mendapat sebuah reaksi yang beragam. Tapi saya kira rata-rata reaksinya adalah reaksi yang positif untuk mendukung YouTubernya menjadi presiden, karena tidak ada saluran-saluran yang cukup banyak buat kalangan milenial untuk melakukan mengekspresikan hasrat dan pandangan-pandangan politik mereka. Pak Yanto, untuk sekelas Atta Halilintar Pak, yang kita ketahui bersama, yang mana subscriber dari Atta Halilintar itu kurang lebih sekitar 26,8 juta untuk pengikut subscriber itu. Jadi kalau seandainya kita kalkulasikan sekitar 10% dari penduduk Indonesia. Nah, menurut pandangan Pak Yanto, bagaimana tuh Pak seorang Atta Halilintar? Ya tinggal tergantung kepada figur Atta Halilintar sendiri. Apakah dia berminat untuk maju menjadi calon presiden atau tidak. Tapi kalau sekali misalnya Atta Halilintar itu berniat untuk mencalonkan diri jadi presiden, tentu ini akan mengguncangkan panggung atau konstelasi politik di Indonesia. Seperti yang Mas Yuki bilang tadi, 26,8 juta subscribers itu adalah kekuatan real seperti yang saya bilang itu. Kalau Atta mengatakan saya ingin mencalonkan diri sebagai presiden, ini pasti cukup mengguncangkan. 10% itu kekuatan yang tidak main-main, Mas Yuki. Rata-rata YouTuber sekarang, karena mereka masih anak muda, dianggap masih milenial, itu dianggap hanya pelengkap dan hore-hore di panggung politik. Mereka dilihat hanya sebagai endorse gitu ya, untuk influencer, untuk mengajak orang, mempengaruhi orang, memberikan dukungan politik kepada sosok tertentu atau figur tertentu. Tapi ternyata apabila YouTubernya sendiri atau orang seperti Atta Halilintar sendiri yang mengatakan saya mau maju jadi calon presiden, apalagi di tengah penghasilan dia yang lumayan, untuk awal-awal dia mengiklankan diri, itu luar biasa. Begitu Mas. Dan saya lihat juga kemampuan Atta juga tidak buruk-buruk amat dalam melakukan promosi, dan saya lihat Atta juga cukup jeli. Pak, sedikit saya akan menanyakan Pak, apakah bisa Pak seorang Atta Halilintar yang notabene seorang YouTuber, kemudian boleh dibilang seorang artis atau Pak, ketika ingin mencalonkan presiden kan, kalau presiden itu Pak harus siap gerak, kemudian harus on time waktu. Menurut Bapak pandangannya seperti apa gitu Pak? Nah ini, presiden pertama kita Soekarno yang penuh dengan nuansa-nuansa sipil. Sementara presiden kita yang kedua itu Soeharto, disitulah mulai dilakukan pengenalan dengan nuansa-nuansa militer, atribut-atribut militer, pendekatan-pendekatan militer, sehingga gerak maupun kegiatan-kegiatan politik, kegiatan birokrasi, ataupun kegiatan kemasyarakatan itu penuh dengan nuansa-nuansa militer itu, Mas Yuki. Nah, setelah Soeharto turun, kita sudah mulai penuh dengan pendekatan-pendekatan sipil, meskipun kita pernah mendapat presiden yang dari latar belakang militer seperti Pak SBY, tapi Pak SBY kan juga lumayan rileks sebagai sosok militernya kan gitu. Nah, apabila Atta Halilintar besok jadi presiden,
Mas Yuki misalnya merasa khawatir kalau kita akhirnya menjadi lebih rileks, suasana kehidupan kita seperti dunia YouTuber gitu. Bagi saya itu adalah sesuatu yang betul-betul alamiah, tidak masalah. Karena di luar negeri pun protokoler di level kenegaraan, di level presiden sekalipun, mereka tidak sekaku seperti di Indonesia. Indonesia itu belum apa-apa upacara, belum apa-apa seremoni, disediakan panggung untuk pejabat, kemudian orang disuruh nonton. Dan fenomena itu mirip seperti abad-abad ke-17, ke-18 di Eropa. Pejabatnya dikasih panggung, dikasih tempat yang bagus, rakyat jelata disuruh tonton. Dan saya rasa dengan nature sebagai YouTuber ini akan membuat kita menjadi rileks dalam bernegara, tidak kaku dengan muatan-muatan yang banyak seremoni, atribut militer yang sebenarnya tidak betul-betul diperlukan dalam dunia ketatanegaraan kita dan pengelolaan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kalau pandangan saya Pak, kalau seandainya seorang Atta Halilintar ingin mencalonkan menjadi seorang presiden, tapi kan kita bisa lihat Pak, dari dunia digital saat ini udah masuk gitu Pak. Tapi perlu nggak Pak kita menyampingkan kaidah-kaidah dari zaman dahulu seperti dunia mesti siap gerak segala macam Pak. Sementara dunia digital ini Pak udah begitu pesat gitu Pak. Sementara yang lama-lama itu boleh dibilang jadul gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa gitu Pak? Ya, yang Mas Yuki bilang jadul itu konvensional gitu kan. Tokoh-tokoh politik kita yang masih melakukan gerakan-gerakan konvensional. Saya pikir kalau Atta Halilintar maju dengan pendekatan digitalisasi dalam melakukan praktek kampanye, kemudian dia didampingi oleh konsultan yang baik, yang mengerti bagaimana harus mensiasati gerakan-gerakan kampanye melalui dunia digital, itu tentu akan sangat besar peluangnya untuk diperhitungkan oleh aktor-aktor politik yang konvensional ini. Berat buat mereka. Tentu juga dari pengalaman saya mencermati kandidat-kandidat maupun pemilihan-pemilihan langsung, dunia digital saja tidak cukup. Kita harus tetap turun ke lapangan, kita harus punya akar massa gitu. Massa kita harus konkret. Tapi bagi saya, untuk situasi ke depan, itu situasi milenial, subscribers itu adalah akar massa yang konkret buat pelaku maupun YouTuber ini. Dilihat dari segi usia Pak, 26 tahun Pak, seorang Atta Halilintar, apakah itu sudah mumpuni gitu Pak untuk jadi seorang presiden itu Pak? Kalau dari segi usia saya rasa Atta harus menunggu beberapa tahun lagi ya. Tapi bagi saya, kalau Atta berniat mencalonkan diri jadi presiden, dia harus menempa kapasitas dia, terutama mental dia, sikap dia, visi dia untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang besar, pemimpin pada level nasional. Jadi dia tidak boleh lagi menganggap bahwa ini adalah dunia entertainment yang ringan-ringan, kemudian dia bisa dengan gampang melakukan pecicilan gitu hanya untuk memberikan teaser kepada subscribers dia, tapi dia bisa lebih menunjukkan kedewasaan dia. Saya lihat Mas Yuki, Atta punya kemampuan itu, kapasitas intelektualnya saya lihat luar biasa. Cuma memang belum terstruktur, masih suka tembakannya itu dar der dor, yang penting rame, subscriber bahagia, penonton bahagia. Tapi saya lihat kecerdasan Atta itu alamiah dan ini bisa menjadi potensi yang luar biasa. Mungkin tadi Bapak sedikit sampaikan bahwa seorang Atta Halilintar ingin mencalonkan presiden harus berorganisasi dahulu ataupun, tapi tidak kemungkinan Pak ya kalau seandainya dia masuk dalam suatu parpol atau partai politik itu Pak, karena partai politik adalah pengusung untuk seorang menjadi wakil presiden Pak. Menurut Bapak seperti apa gitu Pak? Itu tantangan yang paling besar buat Atta Halilintar, bagaimana dia bisa memikat partai politik untuk mendukung dia jadi presiden. Dan caranya banyak, kemungkinan-kemungkinannya juga terbuka luas. Tinggal apakah Atta mulai besok ya setelah pernikahannya ini dia akan serius untuk membentuk tim yang kuat untuk mendukung dia, atau mempersiapkan diri dia, mengemas tampilannya agar lebih presidensial lah semacam itu. Wah, luar biasa Pak Yanto, penjelasannya sudah
Sedemikian rupa, terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya terkait dengan kalau seandainya seorang YouTuber ingin mencalonkan menjadi presiden. Terima kasih Pak Yanto. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah penjelasan tadi terkait kalau seandainya seorang milenial, seorang YouTuber ingin mencalonkan menjadi presiden. Itu dia udah jelaskan dari Pak Yanto. Teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa kunjungi website kami konsultanpolitik.com, dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share.